Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah سيدنا محمد بن عبد الله المبعوث لجميع الناس هدى ورحمة وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Pertama-tama yang saya muliakan para orang tua, para guru, para habaib, para asatiz, para hujaj, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, juga adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang menyebabkan kita berkumpul pada malam hari ini, akhina fillah al-mukarram wal muhtaram Al-Ustaz Hashim bin Hasan mata'anallah bidul hayatihi, dan juga tidak lupa akhina fillah al-mukarram wal muhtaram Kiai Abdul Wafi mata'anallah bituli hayatihi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, ini sekarang jam 10:05. Saya rencana tapi ini 2,5 jam. Gus Wafi 3 jam karena dari Probolinggo jauh. Jadi kurang lebih insya Allah mungkin 2:30 baru selesai. Jadi kalau ada yang kira-kira mau pulang, mukanya merengut apa, silahkan aja sekarang. Kita berkumpul pada malam hari ini memperingati satu acara yang merupakan 2 peristiwa. Acaranya satu, yaitu Isra Mi'raj. Nah, karena sebutannya 2, melaksanakannya sekali, tapi yang dilaksanakan sebetulnya 2, Isra Mi'raj. Kalau mau dijabarkan satu persatu dari mulai Isra-nya, ini waktunya nggak akan cukup. Karena persoalan pembahasan Isra wal Mi'raj sebetulnya yang pantas di majelis ta'lim, nggak akan bisa selesai. Orang membahas Isra wal Mi'raj nggak bisa selesai. Mengapa demikian? Karena proses-proses keberangkatannya harus disampaikan. Ketika berangkat sedang berada di mana harus dijelaskan. Kepergiannya atas undangan siapa mesti dijelaskan. Mengapa diundang mesti dijelaskan. Yang menjemput siapa mesti dijelaskan. Kendaraannya apa mesti dijelaskan. Pertama menuju kemana mesti dijelaskan. Apa yang dilakukan di tujuan pertama mesti disampaikan. Walhasil waktunya nggak cukup. Cuma kita singkat. Ya, itu dia tadi, singkat sesingkat-singkatnya 2:30. Saya akan simpelkan sedikit. Isra artinya perjalanan, masih di bumi nih, dari bumi ke bumi masih ada di bumi. Yang disebut Mi'rajnya dari bumi ke langit sampai ke tujuan yang Allah kehendaki. Ketika malam tanggal 27 bulan Rajab, yang kita sudah tahu bahwasanya Rajab syahrullah. Bulan Rajab adalah bulannya Allah. Bulan semua punya Allah. Segala sesuatu apapun yang ada di langit dan di bumi, di alam semesta ini punya Allah. Mengapa disebut bulan Allah Rajab? Karena di bulan Rajab Allah banyak mengampuni hamba-hambanya. Yang hambanya pertama disuruh istighfar agar diampuni dosa-dosanya. Nabinya diundang. Ini berarti Allah telah memberikan hadiah pertama kepada nabinya, yaitu diundang. Yang kedua, Allah menggembirakan juga umatnya untuk beristighfar. Pada tanggal malam 27 bulan Rajab, ketika An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Hijr Ismail.
Apa itu Hijr Ismail? Hijr Ismail ialah lingkaran yang ada di samping Ka'bah. Lingkaran putih yang ada di samping Ka'bah, itu dalamnya namanya Hijr Ismail. Kalau orang sholat di situ sama juga orang sholat di dalam Ka'bah. Makanya orang pada berebut tuh kalau umroh, kalau haji, berusaha untuk sholat di dalam Ka'bah. Nggak mungkin masuk ke Ka'bahnya yang dipintuin tuh, tapi masuknya di situ. Ini beliau sedang berbaring, yattaji', ditemani dua orang. Pertama paman beliau Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, dan kedua Sayyidina Ja'far At-Tayyar, saudara Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Ini kedua orang saat Nabi berangkat nggak tahu. Makanya persoalan Isra wal Mi'raj ini yang menentang banyak. Siapa tuh yang menentang persoalan Isra wal Mi'raj? Yang separuh orang, separuh penyu. Mengapa dibilang separuh orang, separuh penyu? Karena bentuknya orang, tapi apa saja mau dicerna pakai akal. Padahal manusia dikasih akal untuk berpikir. Akal itu mesti diliputi ilmu. Ilmu itu mesti diikat dengan iman. Kalau sudah berakal, sehat, berilmu, manfaat, beriman, kuat, tidak akan pernah protes dengan apapun yang Allah kehendaki. Yang protes pada Isra wal Mi'raj berarti mempersoalkan kekuasaan dan kemahabisaan dan kemauan Allah. Coba ini tolong fokus ya, jangan ada yang ngobrol, tolong fokus. Halo, jangan ngobrol. Ini yang lagi kita buka tentang Nabi kita yang satu-satunya manusia yang kita minta syafaatnya ini. Bab saya bukan penceramah, Gus Wafi juga bukan penceramah, pengajar. Saya bukan pengajar, cuman kepengen jadi pengajar. Kalau Gus Wafi udah pantas disebut pengajar karena sudah kiai. Kalau saya cuma ingin menyampaikan yang baik-baik, tujuannya supaya baik bareng-bareng. Dosa masa lalu biarkan saja sudah. Insya Allah Allah ampunin dengan kita isi hari ke depan dengan perbuatan-perbuatan baik. Didatangi, dijemput oleh 3 malaikat. Yang pertama Sayyidina Jibril alaihissalam. Yang kedua Sayyidina Mikail alaihissalam. Dan ada satu malaikat lagi yang ikut, Sayyidina Israfil alaihissalam. Malaikat yang terkenal besar, yang terkenal banyak dihafal 10. Cuman yang pentolan-pentolannya, yang jenderal-jenderalnya ada 4. Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail, Sayyidina Israfil, Sayyidina Israel. Mengapa ketika Mi'raj yang diutus 3 malaikat saja? Sayyidina Israel nggak ikut. Karena An-Nabi adalah Al-Quran yang berbentuk manusia. Sangat peka perasaan beliau. Sangat tajam ingatan beliau. Sangat sensitif. Kalau malaikat Israel saat itu ikut, hikmahnya adalah An-Nabi lantas langsung akan mengingat kematian, sehingga mengurangi kegembiraan yang akan beliau dapati dari Allah di malam Isra wal Mi'raj. Nggak ikut. 3. Dibangunkan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayatnya subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa dan seterusnya. Shadaqallahul azim. Lailan. Lailan ini bukan berarti semalam suntuk, hanya sebagian malam. Cuman sebutannya lailan. Karena sangat sebentar. Tuh di Maulid Deba sudah dijelaskan oleh Imam Abdurrahman Ad-Daibai, "Tsumma arudduhu minal 'arsy qabla an yabrudal farshu wa qad nala jami'al ma'arib." Itu An-Nabi pergi Isra dari Mekah ke Masjidil Aqsa saja. Sudah cukup biar. Sudah duduk. Dari Mekah ke Masjidil Aqsa saja di Palestina itu perjalanan 40 hari dengan kuda yang sangat gagah. Makanya orang-orang jahiliyah menolak, ketawa
ketawa dengar Nabi pergi ke Palestina. Karena mereka ini tahu lahirnya Nabi kapan. Nabi nggak pernah kemana-mana, kok sekali ngomong pergi jauh. Mereka ini lupa bahwasanya kalimatnya asro bukan saro. Karena Nabi berangkat melakukan itu semuanya atas kehendak Allah yang di dalam Al-Quran kita telah sama tahu, idza arada syai'an yaqula lahu kun. Asro. Yuk kita ambil contoh sekarang. Kita ada di mana ini sekarang? Nyaut. Di Kidul. Indonesia, Aceh juga Indonesia. Ada di mana kita? Di Kidul. Ini saya mau nanya, orang Kidul semua apa bukan ini? Ada nggak yang dari Tambun? Dari Cikarang? Dari Setu? Udah jelas ada mantunya. Umpama yang tadi ngasih sambutan tuh Cezena, kan orang Setu tuh. Lagi duduk tiba-tiba ada semut kidul nih nempel di bajunya. Begitu nempel di bajunya, kelar acara pulang ke Setu. Buka baju, taruh baju, semutnya turun dari baju, ketemu semut Setu. Ditanya sama semut Setu, wis anak baru nih. Dari mana ente? Oh, saya dari Jalan Kartini. Gila lu, kata semut yang di Setu. Mana mungkin? Kapan berangkatnya lu tadi? Gue lihat habis maghrib saya belum ada. Kan jauh. Setu sama Bekasi kan jauh. Dia nggak sadar bahwa semut itu nempel di baju orang, orangnya naik motor. Ini orang jahiliyah kalau dia tahu bahwasanya Allah itu maha kuasa, berarti Islam kalau begitu. Nggak nanyain kitab sezaman kalau begitu mah. Akibat main akal, makanya jadi pertanyaan-pertanyaan yang nggak masuk di akal pun ditanya. Makanya saya pernah kedatangan satu dokter ke rumah, lagi duduk gitu, ada telur di depan, saya tiba-tiba melihatin telur, saya balik-balik tuh telur. Saya sengaja cari perhatian supaya dia nanya. Nanya pisan dia. Habib lagi cari apa, Bib? Saya lagi cari sambungan di telur di mana? Kok begitu, Bib? Iya. Sebab ketika dia menetes ini pasti terbuka di telur. Saya lagi mau lihat bukaannya di mana ini. Kan nggak ada. Rata nggak telur? Tapi waktu netes, boleh nggak kita nanya? Ini waktu telur netes nih disundul ayam yang di dalamnya, apa emang pecah sendiri? Pantas nggak kita nanya begitu? Mau ngapain nanya-nanya begituan? Kurang kerjaan. Udah kita nggak bahas orang dongo dah ya. Allahumma salimna minal dongo. Allahumma salimna minal oblak. Allahumma la taj'alna penyu. Sekali lagi saya kasih tahu, kalau mau pulang duluan silahkan. Jadi jangan pakai merengut. Gua nggak demen. Udah cakep kagak merengut lu. Kemudian Nabi dibangunkan. Dalam satu riwayat, Nabi dicolek-colek sama malaikat Jibril kakinya. Tiba-tiba Nabi bangun, lihat kanan kiri nggak ada orang, rebah lagi. Senggol lagi, bangun, tengok-tengok nggak ada, rebah lagi. Yang 3 kali baru Nabi melihat. Kemudian diboyong Nabi mendatangi sumur Zam-Zam. Oh, lama ini, ceritanya lama ini. Tadi udah pada makan dari rumah? Udah? Ngantongin lontong besok-besok kalau mau mi'raj. Jadi nggak pada merengut. Lagi kalau nggak ikhlas ngapain sih mau hadir ke acara baik? Udah ketahuan bakalnya dengan ada bacaan, apa segala macam gitu. Yang merengut bukannya wajah malaikat itu. Malaikat nggak ada yang merengut, cuman malaikat Zabaniyah yang merengut, nggak ada senyumnya. Sono gitu. Akhirnya diboyong Nabi direbahkan. Kemudian dibedah Nabi. Operasi tanpa bius. Jadi zaman modern tuh udah ada dari dulu. Ini maaf saya buka nih contoh soalnya. Coba semuanya pada pegang lubang cekokan leher nih. Pegang semua, pada punya nggak? Kalau nggak punya ada di belakang kali.
Nih tuh kok cekongan leher nih, bolongan leher nih, ada kan? Itu dari situ dibedah Nabi itu. Set. Sampai ke atas pusar beliau. Dibuka. Nabi lihat. Melihatnya Nabi saat dibedah menunjukkan syaja'atuh. Berani Nabi SAW. Seperti kakeknya Sayyidina Ismail alaihissalam yang mau disembelih oleh ayahnya. Sampai beliau yang ngasih saran kepada Nabi Allah Ibrahim. Ya abati, wahai abahku, ikatlah tangan dan kakiku agar aku tidak meronta. Wah, luar biasa Nabi Ismail, sabar banget. Nabi Ibrahim, ya Allah, nggak teganya. Udah lama nggak punya anak, begitu punya anak diperintah suruh potong oleh Allah, bayangkan itu. Model orang sekarang, ya Allah, baru punya duit dikit aja guru minjem, merengut. Cemu, cium tangan doang bolak-balik. Dibedah, dikeluarkan isi hati. Hati beliau yang murni dikeluarkan. Jangan bilang dicuci. Kalau ada yang ngomong hati Nabi dicuci, masukin dia ke mesin cuci. Yang dicuci-cuci itu kotor, sesuatu yang kotor. Tapi An-Nabi SAW hatinya adalah murni. Ketika awal diciptakan, itu An-Nabi punya ujung hati yang hitam. Sebagaimana manusia pada umumnya. Tapi Allah zahirkan kemagaman kemuliaan Nabi, dibedah Nabi. Di masa kecilnya mengalami 4 kali bedahan. Yang bedahan pertama dibuang ujung hatinya. Mengapa dibuang ujung hatinya? Ada lagi orang yang dongo-dongo ngomong apa? Kalau itu nggak dibuang, Nabi digoda setan. Ya Allah, gua belum sampai habis. Itu ujung hati yang hitam dibuang oleh Allah Ta'ala karena itu bagian rahmat buat setan. Karena Nabi ini rahmatan lil alamin, sama setan aja Nabi kesian kalau itu ujung hatinya nggak dibuang. Setan bakal minta syafaat nanti waktu rohnya mau dicabut. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Iblis juga nanti pada waktu mati takut. Karena dia durhaka sama Allah, disuruh sujud kepada Nabi Adam sebagai sujud penghormatan. Dia tidak mau melakukannya, makanya diusir. Padahal ibadat sudah lebih dari 80.000 tahun. Ini yang sembahyang masih belum pada khusyuk, pada belagu minta surga Firdaus. Dibuang ujung hati itu agar syaitan gak dapat bagian dari rahmatnya Nabi SAW. Nah, makanya kalau lagi diajakin yang baik-baik, jangan pakai nolak, jangan pakai nepis. Nanti akhirnya rahmat jauh darimu. Ini orang sekarang kadang-kadang begitu, giliran diajak ngobrol, hujan-hujan juga jalan. Giliran ngaji, geledek dikit, ustaz suruh pre. Saksiin dong, benar nggak begitu? Iya. Ini kan saya lagi membaca keluhan-keluhan hamba yang ada di depan saya ini. Singkat cerita, 3 bejana daripada air Zam-Zam. Mengapa dengan air Zam-Zam? Karena Zam-Zam adalah malikul ma, rajanya air. Seandainya saat itu jari Nabi sudah mengeluarkan air, niscaya bukan Zam-Zam yang dipakai, tapi air yang keluar dari jari Nabi SAW. Itu Zam-Zam jadi rajanya air. Sebelum jari-jarinya Nabi keluarin air. Awas ya, jangan main akal. Saya sudah bilang jangan main akal tadi. Ada akal, ada ilmu, ada iman. Masukin benang ke jarum jangan pakai iman. Nungguin masuk sendiri. Masuk nggak? Nah, kagak. Yang mesti pakai ilmu mana? 8 tambah 2. Itu pakai ilmu, bukan pakai iman. 8 tambah 2 sama dengan la haula wala quwata illa billahil azim. Terserah ada mau berapa kayak bisa. Model aja nih zaman sekarang. Ngeliatin oblaknya orang sekarang nih, orang pinter apa jadi oblak juga. Benar. Gus Wafi aja sering banget bikin channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Faqir Gus Wafi akan menjawab begitu. Emang orang kalau hatinya baik emang dengarnya kagak-kagak kan panas kupingnya di sini nih. Panas. Akhirnya singkat cerita ditambahkan nur ke dalam hati Nabi. Dimasukkan kekuatan ruhul Islam, dimasukkan kekuatan ruhul iman, dimasukkan ruhul ridwan. Yang Nabi itu ridho aja, tahammal tuh Nabi itu orangnya bisa menahan perasaan, disakitin seperti apapun nggak ngebalas. Wa in khusima yasmut wa la yujawib, dalam debat tuh dibaca.
Makanya kalau lagi baca maulid itu jangan cuma dengerin gedumbrang-gedambrungnya, pahamin isinya. Kalau belum paham isinya, rongrong Ustaz. Ustaz, pasal ini artinya apa nih Ustaz? Gitu. Jadi ngerti pada waktu maulid dibaca. Ada yang ngomong halul giam nangis. Ditanya ngapa lu? Lo gue menangis aja supaya kelihatan khusyuk. Singkat cerita, kemudian dimasukin tuh 4 unsur: keislaman, kekuatan ruhul Islam, ruhul iman, ruhul ridwan, dan hilim, lemah lembut. Makanya Nabi itu dari kelemah lembutannya, kalau ada orang yang berpapasan dengan beliau yang belum tahu beliau ini Nabi SAW, itu langsung tahu bahwa ini orang bukan pembohong. Kejujuran tampak di wajahnya. Kalau kita kan lihat jujurnya orang picinya, iya, picinya, pakaiannya. Padahal kerjaannya bohong mulu, bohong. Singkat cerita, selesai dibedah, kemudian ditambahkan nur di dalam hati Nabi SAW, dirapetin lagi. Kalau ada yang pada pakai ngomong begini, masa operasi nggak dibius? Dokternya siapa? Dokternya siapa? Kan Jibril. Sayyidina Jibril dokternya. Yang nyuruh, yang menciptakan rasa sakit, yang menghilangkan rasa sakit. Saya saja pernah mengalami hal yang mustahil atau hal yang mustahil kalau zaman sekarang. Saya kalau naik pesawat umroh itu saya minta, ya Allah, ya Rabbana ya Karim, ya Habibi ya Sayyidi ya Maulana Mujib, tolong buat tenang hati hamba ya Allah. Selamatkan penerbangan kami ya Rabb, dan orang-orang yang bersama hamba ya Allah. Dan janganlah hamba diberikan rasa yang tidak enak ya Allah. Itu tiba-tiba saya dengar di belakang ngejerit. Wah, histeris. Saya nanya sama teman yang sebelah, Bib, itu kenapa jerit? Allah ya dik, kata teman saya. Emang ente nggak tahu? Anda bilang apa, Bib? Turbulen. Turbulen. Yang kayak combro. Begitu hampa tuh pesawat. Itu yang lain ngejerit, saya kuat Allah kasih nggak berasa. Itu Allah SWT kalau sayang kepada orang. Bukan berarti saya lagi nyombong ini, saya lagi cerita contoh. Lu hati lu jelek mulu sama gua. Ada orang lagi duduk, lagi main HP. Toto ada monyet. Enggak ke sono, ke sini. Toto ada monyet, minta maaf tadi ke sono. Ke sono tapi bukan ke sini. Ada monyet ngerebut HP-nya. Diuber sama ibu-ibu. Begitu diuber sama ibu-ibu, tembok yang bekas yang belakang tempat duduk si ibu rubuh. Ternyata Allah gerakin tuh monyet buat ngerebut HP supaya si ibu bangun, tembok rubuh nggak ketiban. Makanya biar kenal main model-model ente belum tahu tuh kudu kenal. Orang kalau nggak punya ilmu, combro sama misro aja tuh walaupun rok-rok dua-duanya nggak bisa bedain. Biar bentuknya combro kalau isinya gula, misro tetap gak bisa dibilang combro. Lu. Begitu makan udah nggak bayar. Wah, salah bikin nih orang. Karena yang dia mau oncom kan mestinya bentuknya begitu, pantasnya dalamnya on. Nah ini banyak yang kadang-kadang bentuknya begitu tapi dalamnya oncom. Imamah, wah jubah, sampai kayak terbang, sampai kayak layangan kuang-kuangan udah. Dah, dibedah ditutup. Ini sekarang di daerah, saya nggak sebut aja di iklan nanti. Di satu daerah ada orang yang dibelek, cuma kelar dibelek, udah dibeleki kagak berasa. Kemudian ditutup sama plester selasiban, bukan selasiban, apa? Tensoplas. Jangan mandi 3 hari ya, begitu. Itu begitu dibuka nggak ada bekasnya. Lo masa sama Jibril kagak percaya, sama itu percaya lu. Ada nggak pengobatan begitu? Kalau belum pernah, ayo saya ajak. Atau kalau nggak saya ajak, saya unjukin aja alamatnya. Entah paling dari sini saya telepon, saya bakal ngomong, Yai, sobek-sobek kayak kulit itu orang. Pengobatan asma. Ada yang begitu. Handphone tolong suaranya matiin ya, udah nggak ada pulsanya, bunyi mulu. Ini sengaja saya begini ini supaya nggak ngantuk, maksudnya begitu. Jadi yang enek-enek juga biar tambah enek gitu maksudnya. Siapa suruh lu benci sama gue salah kagak.
Selesai, dibangunkan Nabi SAW. Apa kata beliau? Tiba-tiba aku melihat satu sosok binatang lebih kecil, lebih besar dari himar, ya, lebih besar dari himar, lebih kecil dari kuda. Tapi bukan bagal. Bagal itu, yang namanya bagal, himar lelaki kawin sama kuda, punya anak, itu bagal. Pokoknya jenisnya kayak begitu. Sudah ada pelananya, joknya yang rapi, dan ada tali kendalinya. Sudah ada tempat duduknya, joknya yang rapi, sangat indah. Oh jelas, yang undang yang maha indah, pencipta keindahan. Yang disuruh jemput malaikat terindah, pimpinan malaikat, sultanul malaikat, ru'asa malaikat. Yang disuruh, yang diminta datang, yang diundang, imamul anbiya, imamul mursalin, rasulul malaikah, rasul ajma'in. Kemudian aku dipersilahkan naik. Begitu aku mau naikin, berontak ini. Aku belum tahu kata Nabi apa namanya itu. Ketika binatang itu aku ingin tunggangi, dia berontak, dipegang kepalanya oleh malaikat Jibril. Ya buruk. Di situ aku tahu bahwa binatang itu namanya buruk. Matastahi? Apa kau tidak malu? Tidakkah kau tahu yang akan mengendaraimu adalah afdalul ibad? Itu buruk ketika langsung diam, keringetan. Sebagaimana manusia yang dimarahi yang tidak berani melawan. Tenang kemudian itu buruk. Malah kupingnya katanya selalu bergerak sebagai tanda gesit. Dan dia itu bersayap. Yang sayapnya itu dari samping kiri kanannya sampai ke paha belakang. Kemudian aku naik. Malaikat Jibril pegang kendali. Malaikat Israfil, malaikat Mikail mendampingi. Kemudian dikepak itu. Ada kepakannya. Kalau naik kuda itu ada kepakan kan? Dikepak begitu. Itu sekali meluncur sejauh mata memandang. Artinya buruk itu, makanya dinamakan binatang itu buruk, diambil dari kata-kata barak, kayak kilat. Ada nggak orang kalau mau foto pakai blit, blitnya begini? Blet. Ada nggak begitu? Nggak ada, itu Kodak bego. Nah, jadi kalau mau lihat buruk, mau menggambarkan buruk cepetnya, tuh lihat aja Kodak tuh waktu pakai blit. Kita aja kadang-kadang kalau di foto pakai blit mata kayak ketinggalan blit di mata kita. Ya begitu nggak? Kadang-kadang kalau pakai blit kayak ada mata pendekar begitu jadi fotonya merah. Itu waktu di foto nggak punya duit berarti itu. Dinamain buruk karena saking cepet. Dan dia itu katanya kaki depannya selalu menuju ke depan. Kaki belakangnya untuk menggenjot. Setiap turun, yang turun selalu kaki belakangnya terlebih dahulu. Kayak pesawat. Pesawat kan niru buruk. Makanya ada pesawat namanya buruk. Pesawat kan nggak mungkin mukanya duluan. Kayak baju koko akhirnya. Kan belakang duluan. Itu buruk diceritakan begitu. Kalau turun di mendarat kata kakinya duluan. Yang belakang. Tapi kalau mau naik, kaki depannya. Ini baru sampai buruknya. 10:30 sudah. Ayo. Sok-sokan bikin merah, bikin baca maulid, baca Zahrul Basim. Udah mic-nya putus-putus. Makanya bayar duluan kalau nyawa sound system. Tukang sound kadang suka ada begitu, rokok telat, mainin. Ini kalau ada yang kena kesentil jangan pakai marah ya. Ini maksudnya untuk menunjukkan tidak ada dusta di antara kita. Ya. Meluncur ini buruk. Kemudian tiba-tiba malaikat Jibril berkata, "Inzil ya Muhammad." Mengapa Sayyidina Jibril panggilnya ya Muhammad, tidak ya Rasulullah? Tidak ya Rasulullah, tidak ya Nabi Allah, tidak ya Habib Allah. Untuk menunjukkan kehambaan Nabi kepada Allah, bahwa perjalanan itu biruhih wa jasadih. Bukan ngimpi. Ada yang ngomong ngimpi. Nabi mengalami ruh dan jasadnya. Kalau yang lain-lain, ruhnya yang mi'raj. Sebagaimana yang pernah di YouTube tuh dicaci maki. Panggil Muqaddam mi'raj 70 kali.
Ini si Bahlul anggapnya Mi'rajnya kayak Nabi. Padahal yang dinamakan aulia kalau Mi'raj ruhnya ke Hadratullah. Sebab orang beriman saja pun ketika sholat dikatakan as-shalah mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Banyak dari wali-wali ketika sholat Allahu Akbar, ma yamlik nafsu, tidak menguasai dirinya. Kadang-kadang nggak bacaan lupa sudah kena hilang. Kalau kita kan enggak kan. Allahu Akbar, pasar masih di sini. Ya, apa aja masih di sini kan? Naruh apa aja kalau lupa, kalau sholat 5 ingat. Beda. Makanya kalau minta surga jangan yang terlalu tinggi Gua aja nggak ngasih lagi malaikat. Nah, insaf baru kemarin. Ilahilah sulil firdaus ya ahla. Oh iya. Ketinggian, udah surga yang paling bawah juga berdesek-desek nggak apa-apa, udah masuk aja. Inzal ya Muhammad, salli hahunak, turunlah engkau dan sholatlah di situ. Turun Nabi SAW, sholat 2 rakaat. Kemudian naik lagi burak. Begitu naik burak ditanya sama Sayyidina Jibril, "Atadri aina salat ya Muhammad?" Tahukah engkau di mana tadi kau sholat ya Muhammad? Tidak, kata Nabi, aku tidak tahu. Engkau sholat di Taibah, tempat hijrahmu nanti. Oh, jadi sebelum Nabi pindah masih namanya Yathrib. Tapi sudah Nabi sholat di situ untuk memberikan berkah kepada tempat itu. Karena ya, waktu masih namanya Yathrib banyak penyakit di situ. Tapi begitu Nabi ke sana tidak boleh lagi kita sebut Madinah dengan sebutan Yathrib, tapi sebutnya Taibah, Tobah, Madinatul Munawwarah. Insya Allah kita diberikan rezeki sering bisa ke sana, ke Mekah dan Madinah. Nggak lama dapat ini turun lagi. Turun yang kedua di Madian. Madian ini diriwayatkan syajarah Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa ketika dikejar Fir'aun yang laut terbelah kemudian nyebrang, akhirnya Fir'aun kanyut semua. Nah, Nabi Musa tuh istirahat di bawah pohon. Ada riwayat menyatakan pohon inab, pohon anggur. Istirahat Nabi Musa di situ. Nah, Nabi disuruh sholat di situ. Sholat lagi. Ditanya sama Sayyidina Jibril ketika naik burak, tahukah engkau di mana kau turun dan kau sholat? Tidak, kata Rasulullah. Engkau sholat di Madian, inda syajarah Musa. Terbang lagi. Enggak lama suruh turun lagi. Inzal ya Muhammad fasalli hahunak. Turun engkau dan sholatlah kau di sana. Turun Nabi SAW, kemudian sholat. Begitu selesai sholat, naik lagi ditanya, "Atadri, di mana kau sholat? Tahukah engkau di mana kau sholat?" Tidak. Engkau sholat di Turisina, tempat mukalama, tempat berkata-katanya Nabi Musa kepada Allah SWT. Kemudian berangkat lagi. Begitu berangkat disuruh turun lagi, suruh sholat lagi. Setelah selesai sholat, naik lagi burak, ditanya lagi sama malaikat Jibril, "Tahukah engkau ya Muhammad, di mana kau turun dan kau sholat?" Tidak, kau turun di Baitul Lahmin. Kalau orang sekarang bilang Bethlehem. Antar tanya sama Gus Wapi nih, ya. Pokoknya jangan suruh buru-buru, udah ngomongnya ya. Biar lama, suruh begadang nggak apa-apa. Karena beliau ini termasuk jenis-jenis Jamalul Lail, onta yang berjalan di malam hari. Termasuk saya juga, sama tidur kan ada susah. Enggak kalau malam gua sugar bener. Bahwa kita kalau perang-perang minta malam aja dah. Pagi enggak bakalan perang. Enggak, nah habis subuh zikirnya aja ntar dah ya Allah. Zikir ntar aja dah. Ditanya sama malaikat Jibril, "Tahukah engkau turun di mana kau sholat tadi?" Tidak. Kau telah turun dan sholat di Baitul Lahmin, tempat kelahiran Isa bin Maryam. Jadi Nabi Isa dilahirkan, tempat lahirnya ada. Nabi Isa bukan anak Tuhan. Nabi Isa adalah Nabiullah, Rasulullah alaihi sampai di Aqsa. Turun di Aqsa, udah banyak yang hadir di dalam masjid. Enggak taunya ruh para anbiya semuanya didatangkan, nabi-nabi dan rasul didatangkan. Nah, katanya begitu aku masuk ke Aqsa, aku lihat ada orang yang sedang ruku saja, tidak i'tidal, tidak sujud. Aku lihat yang sedang sujud saja, tidak duduk baina sajdatain.
Yang berdiri-berdiri saja. Walhasil ini semua yang dilakukan oleh para ruh anbiya mursalin dan malaikat yang ada di dalam situ. Kemudian An-Nabi punya ghirah, punya rasa di hatinya. Alangkah nikmatnya kalau aku mendapatkan hadiah peribadatan yang seperti ini. Nah, ini kita singkat namanya ini. Singkat cerita, Nabi masuk ke Aqsa, tiba-tiba azan malaikat Jibril katanya. Kemudian igama. Kemudian aku menunggu. Siapakah kiranya? Barisan sudah siap untuk melaksanakan sholat. Aku sedang menunggu. Siapakah kiranya yang akan jadi imam? Tiba-tiba Jibril mengambil tanganku dan aku dikedepankan untuk jadi imam. Shallu ala Nabi. Waduh. Sholat. Pakai nanya. Sholatnya sholat apa? Kan sholat belum dikasih. Banyak riwayat yang menjelaskan sholatnya 2 rakaat. Banyak riwayat yang menjelaskan sholat 4 rakaat. Isya sudah ada saat itu. Karena Isya adalah sholat para anbiya dan mursalin. Jadi anbiya mursalin dalam riwayat ada dikatakan sholat cuma Isya saja. Dan selebihnya sholat-sholat yang lainnya. Alhasil sholat yang terhimpun. Dan waktunya pun yang dibagi-bagi. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Belum tersusun. Rokaat-rokaat juga belum disusun, belum tersusun. Sebagaimana sholat khamsa awqat untuk Nabi beserta umatnya. Katakan Alhamdulillah. Singkat cerita. Hikayat ini. Kemudian An-Nabi setelah selesai sholat. Disuguhkan 2 gelas minuman, yang satu arak, yang satu susu. Nabi mengambil susu dan meminum. Sayyidina Jibril senyum. Apa kata Sayyidina Jibril? Sungguh sesuai dengan fitrahmu ya Muhammad. Jadi susu itu kesenangan Nabi SAW. Jangan pakai ngomong, saya kalau minum susu perut saya enak. Awas, hati-hati. Itu kelihatan omongan gak apa-apa. Udah kalau nggak mau minum aja, jangan pakai bilang enak. Sunnah Nabi itu. Paham itu? Setelah selesai, semuanya senyum, kecuali ada satu yang tidak senyum. Kemudian An-Nabi tarik perhatian dalam satu riwayat nih. Banyak riwayat Mi'raj ini banyak. Ada yang bilang malam 27 Rajab, ada yang bilang Ramadan, macam-macam. An-Nabi tanya kepada malaikat Jibril, nih perasaan Nabi sangat peka. Ngelihat yang lain senyum, ada satu yang enggak senyum. Ya Jibril, man huwa? Siapa itu yang enggak senyum maksudnya? Begitu, wibawa. Kata malaikat Jibril, huwa Malik Khazinun Nar. Itu katanya malaikat Malik penjaga neraka. Kata Nabi, oh. Nah karena kita lihat ada yang merengut-merengut kan nih. Jadi yang pantas merengut melulu siapa? Yang pantas merengut melulu siapa? Gitu. Sesuai menjagain api. Langsung jagain api baik. Mana aja sini. Angus. Lah kagak lucu. Kita jangan lagi orang dimasukin neraka sembari ketawa. Nyanyi sedih sembari ketawa aja. Nyanyiannya sedih tapi sambil ketawa. Itu aja udah gak cocok. Aku ditinggalkan tapi ketawa. Kan gila tuh penyanyi. Bocah. Paham ya? Akhirnya apa? Di dalam perjalanan itu diriwayatkan bahwasanya An-Nabi melihat satu kelompok manusia yang sedang menanam pohon. Saat itu ditanam, saat itu juga besar pohonnya, saat itu juga berbuah, saat itu juga panen, langsung maksudnya. An-Nabi ta'ajub. Bertanya An-Nabi kepada malaikat Jibril, "Man haula ya Jibril?" Siapa itu mereka? Mereka adalah mujahid fi sabilillah, orang-orang yang jihad di jalan Allah akan mendapatkan balasan berlipat ganda. Yang dinamakan jihad apa? Bela agama dengan berperang, menulis kitab tentang hukum-hukum dalam keislaman, tentang hal-hal yang baik, ngajakin orang baik, ngajar agama, itu termasuk daripada jihad. Jadi tujuan orang untuk membentuk majelis taklim tujuannya adalah fi sabilillah. Maka tidak pantas kalau orang yang tidak mengajar tidak mendukung orang-orang yang mengajar. Kalau orang yang tidak mengajar minimal mendukung orang yang mengajar. Mendukung orang yang mengajar punya duit pakai duit,
Gak punya duit, punya tenaga, pakai tenaga. Tenaganya enggak juga karena uratnya udah pada asem. Pakai doa. Datang pengajiannya. Itu namanya tetap mendukung orang di dalam jihad fisabilillah. Paham itu? Jadi yang jelas balasan orang untuk mendapat pahala daripada orang-orang yang jihad adalah dilipat gandakan daripada pahala-pahalanya. Makanya kita berharap kalau kita melakukan dakwah di dunia, kita berharap hidup barokah dan selamat. Di akhirat kita akan bisa berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi juga ditemui. Nabi melihat sekelompok daripada manusia yang tidak mengenakan pakaian, tetapi hanya menutup aurat dan pantatnya. Selebihnya telanjang. Sedang digiring menuju lapangan yang tumbuh di situ pohon-pohon berduri. Kemudian mereka dipaksa untuk memakan pohon-pohon itu. Dikatakan pohon tersebut namanya Dhari' wa Zaqqum. Ini Dhari' wa Zaqqum adalah tumbuh-tumbuhan yang ditanam di neraka jahanam buat makannya orang neraka. Setelah melihat itu, kemudian An-Nabi bertanya, "Man haula ya Jibril?" Ya, ini disuruh makan pohon-pohon berduri tadi itu bukan cuma disuruh makan, tetapi itu dikatakan makanannya dari neraka jahanam. Ada yang mengatakan juga dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya yang dimakan bebatuan dari neraka jahanam, bara maksudnya. Nabi bertanya, siapa mereka? Gal, Sayyidina Jibril menjawab, haula'il ladzina la yu'adduna sadaqat amwalihim wa ma zalamuhumullah syai'a. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak membayar zakat. Udah kaya enggak bayar zakat. Itu nanti nasibnya bakal makan yang seperti itu. Kemudian diperlihatkan juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kelompok manusia yang di sebelah kanannya daging yang sangat bagus, yang di sebelah kirinya daging yang busuk dan berbau yang amat sangat menyengat hidung. Ini laki dan perempuan yang berkumpul di situ tidak memakan daging yang bagus, tetapi malah memakan daging yang busuk dan beraroma yang sangat menyengat hidung. Kemudian Nabi bertanya, man haula ya Jibril? Sayyidina Jibril jawab, itu umatmu katanya yang melakukan zina. Suami punya istri yang halal malah mauan melacur. Perempuan istri udah punya suami selingkuh, malah berzina dengan laki-laki lain. Itu nasibnya nanti akan seperti itu. Ya, jadi kita jangan langsung bicara kalau Isra Mi'raj tentang sholat. Ini pesan-pesan yang di sini yang sangat harus kita perhatikan. Karena ini tidak kalah pentingnya. Jadi pelacur-pelacur akan diseksa seperti itu. Thumma ata ala qaum, thumma ata ala khashabah ala tariq. Kemudian Nabi diperlihatkan satu kayu yang melintang menghalangi jalan. Apa aja yang melangkahinya pakaiannya akan sobek. Kemudian Nabi bertanya, apa artinya ini ya Jibril? Itu adalah umatmu yang suka duduk di pinggir jalan. Kalau orang sering nongkrong di pinggir jalan, naruh bangku di pinggir jalan, melihat apa aja dikomentarin nggak? Dikomentarin nggak? Ini jangan melongo aja ini, ya. Ini capek ngomong begini loh. Ini anak siapa ya? Oh, ada babanya. Paham itu? Ya. Kemudian diperlihatkan lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seseorang yang sedang berenang di sungai dari darah dan ditimpukin oleh malaikat sambil dijejelin batu oleh malaikat batu neraka jahanam.
Kemudian Nabi bertanya lagi, man haula ya Jibril, siapa mereka ini? Mereka adalah tukang makan riba. Yang tukang makan riba, bank keliling, pinjol, judol, itu nasibnya akan begitu. Makanya kalau sekarang ada nih di sini nih buru-buru pulang Mi'raj nanti nih, kalau punya aset jual aset, pulangin itu duit haram. Karena selama perut itu isinya haram, sholat sampai pecah jidatmu, kau tidak akan dihirau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian diperlihatkan lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang manusia yang sedang manggul sebongkah kayu, ikatan-ikatan kayu yang sudah nggak kuat dia tanggung, tapi dia minta ditambahin lagi. Tambah lagi. Padahal yang itu aja dia udah nggak kuat. Malaikat Jibril ditanya lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadzal rajul ya Jibril?" Qal hadzal rajul min ummatik takunu 'indahu amanatun nas la yaqdiru 'ala adaiha wa yuridu an yatahammal 'alaiha. Ini adalah contoh umatmu yang diberikan kepemimpinan, diberikan amanat, tapi tidak menjalankan kewajibannya, tidak berlaku jujur, udahnya curang, udahnya nggak bener, tapi masih tetap aja mau menjabat. Banyak nggak begitu? Banyak nggak begitu? Na'udzubillah min dzalik. Ini kalau mau dikembangin ke politik, nih ngembang ini. Kalau mau dikembangin ke politik, nih omongan ngembang ini. Cuman gue mau ogah main-main politik, nggak mau gue mah. Kita beresin diri kita dulu. Kalau udah diri kita pada beres, kagak ngelawan Allah pada beres, semuanya urusan. Yang pada kagak benar bakal dimatiin oleh Allah. Atau diberikan taufik hidayah kalau memang mereka berhak mendapat taufik hidayah. Kalau memang tetap masih mau gitu-gitu juga, wah disapu deh tuh. Kan kita lihat tuh, ya musibah-musibah udah banyak macam-macam sekarang. Tanah pergi, tanah udah diam di situ pakai bergeser pergi. Udah aneh-aneh ini musibah, karena manusianya berdosanya aneh-aneh sekarang. Ini ngomong sampai jerit-jerit begini juga. Kalau orang yang memang dasar perutnya ada isinya haram, cuman melongo doang dengerin, ngerti mah kagak. Saya juga tahu. Tapi bodoh amat, gue lagi ngomong sama yang ngerti-ngerti, sama yang mau nerima, sama yang mau insaf. Paham itu? Iya. Namanya dakwah ya capek. Cuma didengerin doang. Ya. Dakwah mah jangan lima orang lain, teman sendiri gue belum tentu dipakai. Paham itu? Cuma kalau ketemu doang, oh Habib, cium tangan, bulak-balik, amplop kagak, apa kagak. Dengan jedotin minyak wangi di tangan. Enggak apa-apa dah. Enggak cium tangan juga enggak apa-apa, asal hati jangan jahat. Jangan di depan mukanya baik, di belakang ngata-ngatain, ngomongin. Belangkon. Paham itu? 11 kurang 5. Belum gue suap pintar nih. Ya. Kemudian diperlihatkan lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu kelompok manusia yang sedang menggunting-gunting lidahnya dan sedang menggunting-gunting bibirnya dengan gunting dari baja yang terbuat dari api neraka. Lagi guntingin lidah sama guntingin bibir. Ya. Nabi heran lihat seperti itu. Asal udah kelar dia gunting tuh lidah, dia gunting tuh bibir, balik lagi muncul lidah sama bibirnya, gunting lagi, muncul lagi, gunting terus begitu nggak berhenti-berhenti. Akhirnya Nabi bertanya, "Man haula ya Jibril, siapa ini orang?" "Haula khutabaul fitnah. Khutaba ummatik yaqulun ma la yaf'alun." Ini adalah tukang pidato umatmu yang bisanya cuma ngajarin orang tapi dia kagak make. Oh, di depan orang kelihatan soleh banget padahal dianya kagak make. Orang diajarin berbuat baik tapi dia kagak nerapin. Ini namanya calo agama. Ngerti tak? Calo agama. Ya. Saya mau niru bahasa Madura dikit. Udah dekat mau Gus Wafis sekarang. Beres Gus. Paham itu? Itu nanti yang sekarang lagi pada sok-sokan nih. Ceramah lucu-lucuan, ceramah ngaco-ngacoan, agama dimain-mainin. Kalau duduk udah kayak gapura, pakai imamah, pakai jubah, tapi ngomongnya racun semua. Itu nanti itu nasibnya tuh. Gua pengen gunting sekarang aja tuh.
Paham itu? Kemudian Nabi lewatin lagi satu kelompok manusia yang sedang mencakar-cakar mukanya, yang kukunya terbuat dari baja, sedang mencakar muka dan dadanya. Kemudian Nabi bertanya lagi, man haula ya Jibril? Tolong alaihissalam biar rame. Man haula ya Jibril? Gitu jadi nggak tidur. Gal haula alladzina ya'kuluna luhumun nas wa yaqa'un fi a'radihim. Ini orang katanya yang berbuat buruk, tapi keburukan itu dituduhkan kepada orang lain. Dia yang berbuat salah, dia yang berbuat jelek demi menjaga nama baiknya, karena udah telanjur dihormatin orang, nggak mau dirinya jelek supaya namanya tetap bagus. Sementara kejelekan ada pada dirinya, nggak mau dibilang jelek, maunya dibilang bagus mulu. Malah orang lain yang dibilang ngerjain hal yang salah itu, padahal dia yang mengerjakan hal salah. Ini nasibnya nanti bakal nyakar mukanya sendiri, bakal nyakar dadanya sampai pada robek. Apa kita cakar sekarang aja tuh? Banyak orang sekarang merasa terhormat, merasa bagus. Dia yang berbuat salah, kesalahan terjadi pada dirinya, tapi dia tidak mau konsekuen menerima bahwa dia salah. Lebih dia lemparkan ke orang yang disebarkan berbuat salah demi menutupi kejelekannya, supaya dia terlihat selalu baik dan benar. Wal'iyadzu billah. Kita kalau udah emang kita kagak bagus, kita harus ngakuin bahwa kita nggak bagus. Masa orang kulitnya nggak putih ngaku putih? Hah? Orang putih masa ngaku, wah gue mah nggak putih, gue mah kata siapa gue putih, padahal putih. Boleh ngaku begitu? Nggak boleh. Dulu ada satu orang syekh masuk ke gudang, rumahnya nih ada gudang di rumahnya, gelap nggak ada lampu, cincinnya jatuh. Tahu-tahu dia mau ngambil tangga, cincinnya jatuh. Tahu-tahu tuh tangga dia taruh lagi, dia keluar, dia ngeliat tanah begini, dia kayak nyari sesuatu. Temennya ngeliat. Apa yang sedang kau cari katanya? Aku sedang mencari cincinku yang jatuh. Di mana jatuhnya? Di dalam gudang. Lah kenapa jatuh di dalam gudang, nyarinya di luar? Di dalam gelap soalnya, katanya di luar makan terang. Tuh orang bego. Ada nggak orang begitu? Udah dia yang salah, dia yang bodoh, orang yang harus dikatakan bodoh. Agama harus masuk akalnya dulu, baru dia mau percaya. Percis sama orang-orang yang di luar Islam. Mau nanya Tuhan ada di mana, lagi ngapain, apa segala macam. Na'udzubillah min dzalik. Paham itu? Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ketika beliau sedang berjalan bersama malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil dengan buraknya, beliau tiba-tiba melihat ada satu perempuan, ya, yang tangannya katanya agak terangkat, tapi perhiasannya luar biasa sampai kuncrang-kancreng dah, pakai gelang. Kayak ibu-ibu banyak oknum pengajian zaman sekarang kan begitu, punya cincin atuh gegaruknya pakai ini terus nih, nunjukin cincin. Naudzubillah min dzalik. Ya. Kemudian diri si perempuan itu penuh dengan perhiasan. Paham itu? Kemudian apa? Kemudian dia teriak, ya Muhammad undurni as'aluka, falam yaltafit ilaiha. Ini si perempuan manggil Nabi supaya Nabi berhenti. Tungguin aku katanya, tapi Nabi enggak menjawab dan tidak menoleh. Faqala man hadhihi ya Jibril? Apa ini maksudnya ya Jibril? Gad, malaikat Jibril berkata, tilkad dunya. Ama innaka law ajabtaha lakhtarat ummatuka dunya 'alal akhirah. Itu adalah gambaran dunia. Kalau kau jawab panggilannya, kalau kau menoleh, niscaya umatmu akan gila dunia sampai meninggalkan akhirat. Ini sekarang Nabi nggak nengok aja, Nabi nggak nyaut, Nabi nggak nengok, mau ngaji, ada urusan duit, ngaji yang dikalahin. Na'udzubillah. Jadi wal'iyadzubillah. Walhasil ini masih sangat banyak. Ya, cuman kita ini bijaksana, makanya kalau bikin media besok-besok 2 hari. Yang sehari baca-bacaan, yang sehari buat ngomongnya. Jadi kebagian waktu, bukan kalau kelamaan gue yang dimarah-marahin orang. Gue bijak banget jam segini masih ngomong baik.
Nih ustadznya bejek, jangan saya. Paham itu? Walhasil ini semuanya iktibar gambaran semuanya ini, mana yang harus kita kerjakan, mana yang harus kita tinggalkan. Satu lagi, supaya ini tidak terlewatkan, Nabi diperlihatkan ada satu sapi yang sangat besar, sapi yang sangat besar keluar dari lubang yang sangat kecil. Begitu keluar dia mau masuk lagi nggak bisa. Nabi bertanya lagi kepada malaikat Jibril, apa maksudnya ini ya Jibril? Ini adalah perumpamaan omongan umatmu yang sudah terlanjur dia omongin, dia nyesel, dia takut dengan efeknya. Akhirnya dia mau jilat lagi nggak bisa. Ini kayak model sekarang nih, pada nulis kolom komentar, ya ngata-ngatain orang, nulis kolom komentar ngatain orang. Paham itu? Giliran yang benar-benar nggak dibelain. Kalau mau lihat YouTube, kalau ada kiai yang benar, Habib yang ajarannya benar, Ustadz yang ajarannya benar, isi kolom komentar, ajak dakwah tuh HP. Jangan dibuat dangdut mulu tuh HP. Isi, alhamdulillah Ustadz, gaspol misalnya. Itu jadi dakwah, cuma nulis gaspol. Begitu doang juga udah jadi dakwah itu. Tandanya kita dukung kebenaran. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan kebenaran. Jangan saling tolong menolong dalam permusuhan. Giliran yang kagak benar, kita isi kolom komentar juga. Gila jangan sampai habis lah. Begitu juga itu dakwah namanya. Sebagai tanda kita menolak ketidakbenaran. Qulil haq walau kana murra. Berarti kita ngikutin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau buat mulia, kita sudah mulia. Inna Rajaban syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahr ummati. Rajab bulan Allah, karena di bulan Rajab banyak Allah mengampuni hambanya. Dengan kita membaca 70 kali pagi, 70 kali sore. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Ingat doanya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Baca 70 kali pagi, 70 kali sore. Minta ampun kepada Allah Ta'ala. Yang masih pada punya sangkutan duit haram, minta sama Allah, ya Rabb, hamba tobat. Hamba nggak akan lagi ya Rabb menyentuh duit haram itu. Hamba yakin dengan jaminan Engkau ya Allah. Karena hamba sayang dengan diri hamba. Jangan sampai hamba di dunia dimurkai oleh Engkau, di akhirat hamba akan diseksa, di kuburan digebukin malaikat. Makanya Ustadz baik-baik, kalau ada nyembayangin orang yang kelihatan pakai duit gituan, jangan main ishadu anna hadzal majid min ahlil khair. Yang lain jangan nyaut, awal gelap. Paham ya? Kita nggak boleh bertamu aja ke rumah orang yang kita tahu makan duit gituan, nggak boleh kita bertamu. Disediain air putih kita minum, sama kita dosanya. Kita lagi berada di warung, ada orang lagi ngobrol urusan riba, tiba-tiba mau tanda tangan nggak punya pulpen, minjem pulpen kita kasih, dosanya sama. Allah sampai ngajak perang dosa yang ini. Pakai nyaut, tapi yang kayaknya pada pelit, yang miskinnya kagak pada jujur. Kadang-kadang pada begitu, giliran dipinjemin ganti kagak, datang kagak, HP mati, nomor diblokir. Emang dasar sertifikat atu-atunya mesti hilang. Pedes nggak nih omongan? Bohong kalau nggak pedes. Kalau nggak mau pedes jangan makan cabai. Ada orang nyendok gula tuh, pedes amat nih gula. Pantas nggak begitu? Kagak. Ini semua karena cinta dan sayang. Saya sumpah atas nama Allah, wallahi wa billahi wa tallahi, ini karena saya sayang. Karena kalau tidak menyampaikan yang ini, Allah yang akan menuntut para kiai, para ustadz, para habib. Jadi orang kalau bicara di panggung jangan cuma ingin dipuji orang. Sampaikan kebenaran walaupun pahit. Minimal insya Allah ada yang bakal make, walaupun banyak yang pada sewot. Hasim pakai ngundangin dia lagi sini. Orang yang lain kek. Kata Ustaz Hasim, gua kagak enak kalau nggak ngundang Habib, bisa gua ngundang yang jauh. Kalau kena gua ngundang yang jauh Habib denger, gua kan kagak enak, kan begitu. Makanya ini mau berdoa mana mau enak-enak kagak gua ngomong. Paham itu? Gitu. Makanya kalau yang dekat jangan kelihatan diseksa, yang jauh seksa nontar. Ini dari Probolinggo. Ya, jadi yang jelas itu aja tuh. Jadi perjalanan Isra dan Mi'raj, Allah mau memberikan sholat langsung, tidak pakai perantara malaikat Jibril. Perintah-perintah yang lainnya pakai wasilah, puasa pakai wahyu.
Ya, zakat pakai wahyu, haji pakai wahyu, tapi sholat bingkisan yang sangat indah. Makanya Nabi Musa kagum dengan melihat lauhah tulisan khobar tentang hebatnya umat Nabi Muhammad SAW. Ya Rab, wajadtu fil lauhah, aku dapati di dalam lauhah tulisan ummah, ada satu kelompok umat manusia yusallun khamsa awqat, salat 5 waktu, tapi balasannya sangat luar biasa. Ij'alhum ummati, jadikan mereka umatku. Allah menjawab, la hum ummat Ahmad. Sallu ala nabi. Jadi hati-hati, sekarang ini mau murtad ada gurunya, mau fasik ada gurunya, mau munafik ada gurunya, hati-hati. Yuk kita sayangi diri kita masing-masing. Kita sekarang yang suami punya istri, yang istri punya suami, bapak punya anak, anak punya bapak, punya emak. Tapi nanti memang awalnya kita di alam roh sendiri, di dalam perut ibu sendiri. Walau begitu lahir baru kita bersama-sama beramai-ramai, tapi akan kembali mengalami hari sendiri, yaitu di dalam kubur. Di padang mahsyar, bapak tidak kenal anak, anak tidak kenal bapak, suami tidak kenal istri, istri tidak kenal suami. Nafsi-nafsi, karena masing-masing semua takut dengan periksaan mahkamah Allah. Allahumma ja'alna minas salimin mahfuzin, Allahumma ja'alna min sakininal jannah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Ini yang saya sampaikan. Mohon ridho, mohon maaf, jangan sakit hati. Semua karena faktor sayang. Kita punya anak laki, umur tertentu kita sunatin, kita sakitin. Kita punya anak perempuan, kupingnya kita bolongin, itu pun kita sakiti. Tapi tujuannya adalah menyayangi. Pak tidur, kita gebugin terus pakai sapu lidi kalau malam mau tidur kan. Kasur kita geprakin pakai rotan. Tujuannya adalah supaya kapuknya bangun. Nah ini juga penyampaian. Tujuannya agar kita selamat bersama-sama. Insya Allah. Jadi marilah kita kembali kepada arah daripada rel kita. Jujur. Kalau kita jujur, pakai duit siapapun, insya Allah akan gampang. Demi selamat dari yang haram-haram. Makanya para RT, para RW ini saya anjurkan. Ya, saya termasuk saya. Tegur saya sekalipun, ajak ngomong. Yuk kita kumpulkan uang untuk kita membantu orang-orang yang butuh. Maaf, bukan saya ria. Saya pernah melakukan itu beberapa puluh tahun yang lalu. Saya matikan uang berapa puluh juta. Saya sampai umumin, siapa yang mau pinjam modal datang. Kebetulan lagi dapat rezeki saat itu. Bukan sombong berarti kan. Akhirnya datang, ada yang make 2 juta. Kelar make, udah aja begitu. Datang lagi, saya mau dagang, make, begitu aja lagi. Sampai semua. Saya bilang apa? Emang dasar lo gayung pucung. Nah jadi mari kita kembali kepada jujur. Jujur. Doakan saya punya rezeki. Saya akan berkata ahlan wa sahlan. Apa perlumu? Allah saksinya omongan saya ini malam. Jadi ini sengaja saya sampaikan, bukan tujuan sombong sok kaya, bukan. Kalau dapat rezeki, kan saya bilang doain supaya dapat rezeki, kan bisa dengar. Oh Habib lagi dapat rezeki nih, gitu misalnya. Atau gua umumin dan malam Selasa, hei, gua lagi dapat duit nih, misalnya begitu. Boleh nggak begitu? Boleh nggak? Main boleh aja loh. Artinya kita kembali kepada kejujuran. Insya Allah kalau jujur, nggak bisa. Bib, saya mau minjem duit, Bib, nggak banyak, Bib. Saya buat dagang nasi uduk. Berapa perlunya? 100 juta, Bib. Oh iya. Berarti ini nasi uduk pakai dolar ratakannya ya. Paham ya? Jadi mari kita bersama-sama kita menuju kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Datang pintu gerbang tinggal dorong. Datang. Assalamualaikum. Ada Habib nggak? Cuman nggak pakai nomor 1, nomor 2 kalau datang meminjam duit mah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabar? Begini Bib, nomor 1. Oh jangan, udah langsung aja nomor 2. Bib, saya datang kemari mau pakai duit Bib, buat dagang. Kalau jujur, Bismillah, ayo. Lah masa kita punya duit kita bakar? Boleh duit kita bakar. Lah kalau kagak jujur malah jangan. Jadi bersikaplah jujur. Kalau udah sama-sama jujur, insya Allah bakal gampang minjem sama siapa juga, insya Allah gampang. Selamat kita. Itu kan makanya terjerumus kepada uang-uang begitu karena kejujuran nggak dipelihara. Wal'iyadzubillah. Akhirnya sholat jadi korban. Mundar-mandir ke masjid, azan, suara enak banget tapi perut haram. Begitu mati, dibedotnya susah. Kayak singkong musim panas pada patah.
Ya, dalam kubur disempit, dijepit tempat kuburan. Kalau sekarang sih silakan tantang omongan saya. Dakwah doang bisanya silahkan ngomong begitu. Ya, nanti aja buktiin. Makanya kalau orang-orang begitu jangan dikubur dekat orang soleh, kesian keberisikan. Orang soleh lagi mau asik foto, aduh, ampun mereka, ampun. Kata orang soleh, ini siapa sih? Nih yang utang kagak bayar ini. Naudzubillah. Ya, jadi doakan saya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya doakan saya insyaallah. Yuk kita hidup makmur bersama-sama dalam redha Allah Taala. Ayo ajukan apa? Punya keperluan apa? Ayo bismillah. Yang pada punya duit jangan pada berlaku pelit. Al bakhil aduwallah aduwan nas, garib minan nar ba'id minal jannah. Orang pelit musuh Allah, musuhnya Rasulullah, musuh malaikat, musuh anbiya mursalin. Berarti orang pelit kekasihnya iblis. Paham itu ya? Makanya zakat itu wajib. Makanya orang nggak ngeluarin zakat dihukum sampai begitu tuh. Akibat apa? Akibat dia pelit, orang jadi ikut susah. Wal'iyadzubillah. Insya Allah omongan saya tidak diterjemahkan sombong. Ini semuanya ajakan untuk kita saling berlaku jujur, saling tolong menolong, saling bantu membantu sesama muslim. Jangan marah, jangan sakit hati dengan omongan saya. Doakan saya panjang umur, sehat afiat. Anak-anak istri saya, keturunan saya semua panjang umur, sehat afiat, dan orang-orang yang cinta dan sayang pada saya, yang berbuat baik pada saya, sehat afiat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya hormati guru kita bersama Al-Habib Ahmad bin Al-Habib Saleh Al-Attas sekeluarga. Semoga beliau sekeluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah, selalu diturunkan rahmat, afiyah fi ta'atin, amin ya rabbal alamin. Dan seluruh para habaib, para ulama, para asatid, wa nakhussu bil dzikr Al-Ustadz Hashim. Dan tak lupa pula salam istimewa kepada seluruh jami'il muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat yang sangat Al-Fakir muliakan. Tadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Habib Ahmad sudah lengkap. Sudah lengkap. Saya cuma 30 menit saja. 30 menit bahwa yang disampaikan beliau itu perjalanan Isra. Itu belum Mi'raj ya, belum Mi'raj. Tadi pertemuan tentang orang-orang yang disiksa itu belum Mi'raj, karena Mi'raj itu nanti titik akhirnya bertemu Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ada surah namanya Al-Isra. Surah Al-Isra ini punya 2 nama. Jadi jangan dikira surah Al-Isra ini cuma punya 1 nama, enggak. Surah Al-Isra ini punya 2 nama. Jadi jangan kaget kalau suatu saat ada Al-Qur'an namanya beda. Satu namanya surah Al-Isra, yang kedua namanya surah Bani Israel. Nah, didahului oleh Allah dengan lafal subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Makanya lafal dari Habib Ahmad itu bukan Maha suci Allah hamba yang berjalan malam, bukan. Kalau berjalan malam maka ayatnya akan berbunyi saro. Tetapi lafalnya ternyata menggunakan asro, berarti diperjalankan. Allah yang menjalankan, Nabi Muhammad gak berjalan sendirian. Nah, asra bi abdihi lailan, malam hari. Kenapa malam hari? Karena di dalam Al-Qur'an ini bedanya. Di dalam Al-Qur'an itu malam dibagi jadi 2, Pak. Malam itu dibagi menjadi 2. Ada malamnya orang-orang yang bukan khusus, orang biasa. Ada malamnya orang-orang istimewa.
Kalau malamnya orang biasa nanti dibahas di juz 30. Wa ja'alnal laila libasa. Kami jadikan malam untuk mereka yang istirahat tidur. Itu malam. Nah, malamnya orang yang istimewa itu disebutkan berkali-kali oleh Allah. Yang pertama yang kita bahas adalah Isra Mi'raj terjadi di malam hari. Malam hari. Yang kedua, Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun itu di malam hari. Jadi orang-orang istimewa itu di dalam Al-Quran diangkat derajatnya oleh Allah semuanya itu ketika malam hari. Diselamatkan dari musuh-musuhnya ketika malam hari. Di dalam surah Ad-Dukhan ayat ke-23 ketika Allah menyampaikan fa asri bi ibadi lailan innakum muttaba'un. Wahai Musa, kata Allah, bawalah hambaku di malam hari, innakum muttaba'un, sungguh kamu akan dikejar oleh Fir'aun sebentar lagi. Lalu Allah perintahkan Nabi Musa membawa santri-santrinya, murid-muridnya di malam hari keluar dari Mesir. Allah selamatkan ketika malam hari. Bahkan Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat malam hari. Wa wa'adna Musa 30 lailah wa atmamnaha bi'ashr. Kami berikan perintah kepada Musa selama 30 hari, lalu kami sempurnakan menjadi 40 hari. Sebelum dapat kitab Taurat, Nabi Musa disuruh puasa dulu oleh Allah 40 hari, nggak makan, nggak minum. Ini Nabi Musa, jangan ditiru. Kalau kita niru nggak makan, nggak minum 40 hari, positif tahlilan, saudara. Nggak bisa, ini khusus Nabi Musa. Makanya ulama kiai-kiai Jawa dulu sebelum buat pesantren itu tirakat dulu. Nggak langsung punya uang lalu bangun bangunannya gede. Oh enggak. Pesantren Sidogiri yang umurnya sudah 4 abad. Kalau kita datang ke pesantren Sidogiri, itu ada masjid lantai 3. Tiangnya itu menggunakan kumpulan kayu-kayu yang kayunya sudah diberikan hizib. Kenapa? Itu dibangun lantai 2 roboh lagi. Yang merobohkan bukan orang, jin. Pendiri Sidogiri namanya Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman, keturunan Sunan Gunung Jati. Sayyid Sulaiman. Ketika beliau mendapatkan tanah dari Sunan Giri, gurunya, Sunan Giri mengatakan kalau mau buat pesantren cari tanah yang seperti ini. Ini tanah dari Mekah dan Madinah. Akhirnya keliling-keliling ketemulah di daerah Pasuruan. Di tempat beliau akan bangun pesantren Sidogiri. Ketika sudah dibangun masjid, lantai 2 roboh, lantai 2 roboh lagi sampai tiangnya itu semuanya dibacakan ayat kursi ratusan ribu kali. Baru bisa jadi masjid. Itu lawannya dulu, kalau kiai dulu itu tirakat apa ya, bahasa sini tirakat itu apa? Combro ya? Bukan ya. Tirakat itu begini, puasa, meninggalkan kesenangan dunia, jadi fokus wirid, zikir terus. Kiai-kiai Jawa seperti itu dari dulu. Bukan punya uang miliaran langsung bangun pesantren, buka pendaftaran, oh enggak seperti itu. Kiai-kiai dulu itu kalau buat pesantren, Lirboyo, Peloso, Kememun Zuber, Sidogiri, semuanya itu melalui kehidupan yang mapan, baik batin maupun zahir. Ilmunya, zahirnya sudah mapan, batinnya sudah siap dicaci maki, dihina, semuanya. Sama ketika para rasul berdakwah. Ketika para rasul berdakwah kan bukan mendapatkan tempat yang istimewa, tetapi mendapatkan cacian, hinaan, dilempari batu dan lain sebagainya. Makanya ketika Nabi Musa akan mendapatkan kitab suci, itu disuruh puasa dulu 40 hari 40 malam. Nggak makan, nggak minum. Siapa lagi yang Allah angkat derajatnya ketika malam hari? Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut itu punya umat laki-laki suka sama laki-laki, sama-sama jenis gitu loh maksudnya. Lalu apa kata Allah di dalam Al-Quran kepada Nabi Lut? Fa asri bi ahlik bi qita'in minal laili. Bawalah keluargamu di malam hari, karena sebentar lagi Allah akan hancurkan satu desa itu.
Satu desa itu dihancurkan, dihujani batu oleh Allah, lalu Nabi Lut membawa putrinya keluar dari desa itu dan tidak boleh menghadap ke belakang. Nah ini ya, jadi tempat-tempat yang dimana dulu Allah menurunkan azab di sana, itu diperintahkan kita gak boleh ke sana. Kalau umroh, semoga semua nyampe ke Mekah Madinah, ada tempat namanya Al-Ula. Itu sekarang jadi tempat wisata itu. Padahal Rasulullah dalam hadis sahih melarang ke tempat itu. Kenapa? Di sana ada kaumnya Nabi yang pernah dihujani batu, yang pernah mendapatkan azab. Ada orang alasan begini, itu kan Al-Ula gede, yang disuruh, yang dilarang oleh Nabi kan cuma beberapa meter saja. Kalau saya Pak, kalau saya nih dengar Nabi bilang jangan ke Bekasi, jangankan Bekasi, kota pinggirnya pun saya enggak. Sama seperti Al-Quran, wala taqrabuz zina, mendekati saja jangan, apalagi berzina. Naudzubillah. Lah ada daerah di Al-Ula itu di tempat di mana umat diazab. Nabi kalau lewat Al-Ula itu langsung menutupi wajahnya, menutupi lurus pandangannya, nggak mau nengok. Kenapa? Takut terkena apa-apa yang pernah Allah kenakan kepada kaum-kaum yang zalim. Takut kena azab juga. Illa antakunu bakin, kecuali kamu menangis tadabbur, ya Allah, di sini dulu tempat kena bencana orang-orang zalim. Semoga kalau tadabbur itu boleh. Datang ke sana niatnya tadabbur. Jadi semua para nabi orang soleh diangkat derajatnya dan diselamatkan oleh Allah ketika malam hari. Makanya lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Nah tadi Habib Ahmad bercerita salah satu tempat yang disolati oleh Rasulullah namanya Baitul Lahmin, Bethlehem, Nazrain. Bethlehem ini daerah Timur Tengah. Apa artinya Bethlehem? Kalau dalam bahasa Arab artinya rumah daging. Tapi lehem ini bahasa Aramaik, artinya rumah roti. Dulu kampungnya Nabi Isa itu rata-rata orangnya jualan roti, buat roti. Makanya Nabi Isa itu di Bethlehem. Bethlehem artinya daerah yang banyak penjual roti. Turun Rasulullah SAW sholat 2 rakaat. Lalu malaikat Jibril tadi mengatakan yang sudah disampaikan oleh Habib Ahmad, atadri aina shallaita, apakah engkau tahu wahai Muhammad di mana engkau salat? Qala la, Rasulullah menjawab tidak. Hadzal makan haitsu wulida Isa, ini adalah tempat di mana Nabi Isa dilahirkan. Nah, Nabi Isa itu dilahirkan. Ditekankan oleh Habib Ahmad tadi, dilahirkan, jangan dituhankan. Ini pengalaman, saya sudah 5 tahun Pak debat dengan non muslim itu sudah 5 tahun. Jadi kalau ketemu ulama mereka mungkin saya lebih hafal kitab mereka daripada mereka sendiri. Bayangkan dari 2019 ya, biasanya saya sering baca Quran, kalau baca Isya baca Bible Pak. Ya. Itu saya hatamkan beneran itu kitab mereka itu. Kenapa? Karena mereka mencaci maki Rasulullah. Saya tidak boleh diem dong. Mereka setiap malam ini, orang-orang yang benci kepada Rasulullah ini, orang-orang yang benci kepada Islam, setiap malam mengadakan live-nya itu di TikTok. Ya. Yang nonton ribuan, isinya menghujat Islam. Isinya menghujat Islam. Saya tidak boleh diam. Maka saya sebagai seorang muslim, kalau andaikan ini terjadi di zaman Sayyidina Umar, pasti Sayyidina Umar ngajak perang. Berhubung ini di zaman 2025, orang-orang diajak perang semuanya malah milih bekerja kan. Kalau kita kalau disuruh milih perang malah milih bekerja. Makanya kata Habib Ahmad, kalau kita hidup di zaman Nabi Musa, kita ini rata-rata jadi karyawannya Fir'aun. Karena yang punya pabrik itu Fir'aun semua itu. Pabrik gula, pabrik kayu, semuanya Fir'aun itu. Nah, saya dalami kitab mereka, lalu saya temukan kelemahan.
ternyata Tuhan mereka itu bukan Nabi Isa alaihi salam, bukan. Karena di dalam kitab mereka Nabi Isa, andaikan itu Nabi Isa, sempat hilang ceritanya antara umur 13 sampai 30 tahun. Jadi nanti Nabi Isa turun lagi ke bumi itu umurnya 30 tahun. Nah di kitab mereka itu hilang ceritanya dari umur 13 sampai 30 hilang. Saya nanya ke ulama mereka, ke ustadznya mereka, Pak, ini cerita Tuhan Anda kok hilang dari umur 13 sampai 20. Oh iya, Tuhan saya sekolah. Ah, apa Pak? Sekolah katanya. Oh sekolah gitu. Di mana Pak? Di Midras. Midras ini bahasa Ibrani, bahasa Arabnya madrasah. Oh Tuhan sekolah di madrasah. Saya nanya, lebih pintar mana Pak? Gurunya apa Tuhannya? Bingung dia. Ya Tuhan saya lah katanya. Loh kok bukan dia yang ngajar? Oh Tuhan saya kan tawadu katanya. Oh begitu. Ada Tuhan tawadu katanya. Ini kalau saya teruskan ini tambah blunder dia nanti. Pasti tambah bingung kalau saya teruskan. Lebih tua mana Pak? Tuhan kamu apa ibunya Tuhan sampean? Bingung. Oh iya ya katanya. Lebih tua ibunya kalau di dunia, kalau di akhirat lebih tua Tuhan saya katanya. Oh begitu. Lama-kelamaan saya bilang, berarti Tuhan Bapak lahir pada bulan Desember katanya. Oh Desember, ulang tahun Pak ya? Iya ulang tahun katanya. Wafatnya kapan? Wafatnya pada tanggal 1 Masehi. 1 Masehi. Diapakan wafatnya? Disalib. Ada tahlilan Pak? Tidak ada katanya. Itu pokoknya kalau Tuhan kalau sudah bentuk manusia pasti kawin Pak Tuhannya. Oh enggak ada kawin katanya. Lah terus itu gunanya apa di dalam sarungnya itu? Aksesoris saja itu katanya. Itu cuma aksesoris saja, tambahan-tambahan. Nah, itulah. Makanya Nabi Muhammad diturunkan ke tempat Nabi Isa biar tahu kalau nanti Nabi Isa akan turun di umur 30 tahun. Dan itu diterangkan dan diabadikan di dalam Al-Qur'an. Wa innahu la'ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha. Nanti kedatangan Isa yang kedua kali itu adalah tanda dekatnya hari kiamat, fala tamtarunna biha. Maka kamu jangan ragu atas datangnya hari kiamat. Pasti hari kiamat datang dan pasti Nabi Isa alaihi salam akan datang. Lah ini menunjukkan apa? Kenapa kok Nabi itu disuruh sholat di tempat kelahiran Nabi Isa? Ini menunjukkan jejak-jejak orang soleh itu ada keberkahannya. Tisu saja, kalau pernah dipegang Nabi Yusuf, ini tisu mengandung barokah. Bayangkan ketika Nabi Yusuf memberikan gamisnya kepada ayahnya Nabi Yakub yang saat itu terkena penyakit, diusapkan langsung sembuh. Itulah maksud dari Nabi Isa diturunkan oleh Allah, di mana para nabi pernah ada di sana. Jadi tempat duduk saja kalau pernah diduduki orang soleh, pernah diduduki orang sahabat Nabi misalnya, maka tempat itu mengandung barokah. Barokah itu apa sih? Barokah itu artinya ziyadatul khair, tambah baik. Misal air minum pernah diminum Imam Syafi'i, kita meminum sisa air beliau, maka insya Allah hidupnya akan tambah baik. Itu namanya barokah. Jadi barokah itu artinya ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Begitu. Nah itu Nabi Muhammad saja ditempatkan sholatnya di jejak-jejak para nabi terdahulu. Tujuannya apa? Wa kullan nakussu alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Jadi cerita para rasul diceritakan kepada Rasulullah untuk meneguhkan hati beliau. Ketika Rasulullah dihantam di Taif, diceritakan ada dulu nabi hampir disalib. Ketika Rasulullah dihantam di berbagai daerah, diludahi, dibuang dengan kotoran, diceritakan nabi-nabi terdahulu bahwa Yusuf dikhianati oleh saudaranya, bahkan dibuang ke dalam sumur. Agar Nabi Muhammad teguh hatinya. Di dalam Al-Quran seperti itu. Nah, orang sekarang Pak, ketika diceritakan para nabi, bukan hanya bosan, tapi malah mereka kadang menentang. Bukan hanya bosan, menentang. Bayangkan ketika kita menceritakan seorang nabi,
Na'udzubillah, jangan sampai hati kita dan otak kita itu ada keiskalan, ada sesuatu yang janggal. Masa seperti ini Nabi? Jangan. Na'udzubillah. Nabi itu manusia yang Allah ciptakan memang di luar akal kita. Di luar akal kita. Makanya kita kalau sholawat baca inna fatahna laka fatham mubina, biar akal kita masuk ke cerita Rasulullah. Semua cerita itu Nabi itu gak ada yang masuk akal, Pak. Nggak ada yang masuk akal, terutama Nabi tingkat internasional, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan dikira ketika Nabi Muhammad menjadi seorang Rasul bertemu dengan Nabi Musa nih, kan ada kan dalam cerita Isra Mi'raj ketika Rasulullah mendapatkan 50 sholat, ketemu Nabi Musa, lalu Nabi Musa mengatakan, wahai Muhammad, umatmu tidak akan kuat disuruh sholat 50 kali. Nego lagi kepada Allah, negosiasi. Bukan berarti Nabi Musa lebih cerdas daripada Nabi Muhammad. Oh tidak. Nabi Musa tahu, Nabi Muhammad tahu kalau Nabi Musa lebih tua daripada beliau. Jadi akhlak Nabi Muhammad, meskipun beliau lebih cerdas, lebih mulia, lebih tinggi derajatnya daripada Nabi Musa, karena lihat Nabi Musa lebih sepuh, lebih tua, lebih berpengalaman, maka beliau menghormati pendapat Nabi Musa alaihi salam. Begitu akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena kita yang paling pinter, ketemu yang lebih tua, ada salah langsung disalahkan, langsung dikritik. Oh jangan seperti itu. Makanya saya heran kepada orang-orang yang mondok di pondok pesantren bertahun-tahun, pulang ke kampung halamannya langsung main nyalah-nyalahkan ustadz-ustadz yang dulu ngajar dia alif ba ta. Ada seperti itu. Dulu ada ceritanya di rumah saya ada. Hanya gara-gara niat puasa. Nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri Ramadona. Ustadz ini bacanya Ramadona. Dia pulang dari pesantren sudah pinter nahwu sorof mengatakan, salah Ustadz, tidak sah itu puasanya. Berarti Ustadz ini gak alim berarti, padahal yang ngajar alif ba ta dia. Yang benar itu dibaca Ramadoni, bukan Ramadona. Ribut, saya dengar waktu itu. Saya nanya, siapa? Ini orangnya baru datang dari pesantren begini, langsung main nyalah-nyalakan. Oh oke. Bilang ya, salam, saya tantang debat besok. Saya mengatakan Ramadona lebih afdol. Dia mengatakan Ramadoni. Enggak datang dia. Enggak datang hancur 10 menit pertama. Kenapa? Karena dia baru tahu. Sama seperti tukang silat, biasanya ngajar silat, besoknya ngajar agama, kan khurafat namanya. Jadi kalau ada cerita khurafat mustahil, itu bukan cerita Nabi di Isra, kan bukan. Bukan cerita para wali Isra Mi'raj, bukan. Itu bukan khurafat. Itu cuma kamu kurang belajar begitu. Bukan khurafat. Kita kalau bawa handphone, datang ke pedalaman yang nggak pernah ada sinyal, mereka akan mengatakan ini adalah khurafat. Kok bisa nelpon jarak jauh hanya dengan satu genggaman? Handphone bagi orang yang ada di pedalaman adalah khurafat. Bagi kita enggak, biasa. Bagi kita biasa. Dulu mungkin menurut kita Surabaya ke Jakarta itu butuh berjam-jam. Dulu Lion Air itu khurafat. Kok bisa ada besi yang puluhan ton beratnya bisa terbang? Goyangkan. Bisa terbang. Kita saja yang beratnya cuma berapa kilo nggak bisa terbang. Menurut orang dulu Lion Air itu khurafat. Ternyata cerita Isra Mi'raj semakin hari semakin ditampakkan akal kita akan nyampe. Nah, yang khurafat itu kemarin ngajar silat, sekarang ngajar agama, itu khurafat. Kemarin nyanyi darah muda, sekarang bahas nasab orang, wah itu khurafat. Mentang-mentang ngarang lagu darah muda, darahnya para remaja, besok langsung jadi ahli nasab, gak bisa. Gak bisa seperti itu. Langsung bahas nasab orang, gak bisa. Kemarin ngajar silat jurusan pencak silat begini begitu, pas besoknya langsung menyalah-nyalakan ulama, semuanya bid'ah, gak bisa. Laisal mar'u yuladu aliman. Gak ada anak itu lahir dalam keadaan alim. Alim itu teorinya harus belajar. Gak ada yang lain. Gak bisa pakai nasab, gak bisa pakai jabatan, apalagi nitip di mahkamah agama. Gak bisa.
Nggak bisa. Yang namanya kecerdasan, belajar, itu nilainya nanti adalah pengetahuan. Semakin banyak baca, man kathuro qiraatuhu kathuro ilmuhu. Yang paling banyak baca ya paling banyak tahu. Seperti itu saja. Jadi nggak bisa. Kemudian kita yang kemarin jurusan dokter ikan nila, besoknya kemudian membahas organ dalam. Nah, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau sakit gigi itu datangnya ke dokter gigi. Kalau kita datang ke tukang tambal ban, habis mulut kita apa? Nggak bisa. Semua itu ada porsinya masing-masing. Makanya dicontohkan salah satu sifat yang ini terakhir ya, ini terakhir. Sifat munafik yang paling tinggi di Al-Quran itu ada satu ayat. Ini yang paling bahaya, ini terakhir. Sifat munafik yang paling tinggi derajatnya. Munafik itu kan ada ciri-cirinya. Ya. Idza hadatsa kadzaba, kalau ngomong berbohong. Idza tumina khona, diberi amanah berkhianat. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji tidak ditepati. Itu ciri-ciri. Di Al-Qur'an tingkat munafik tertinggi itu ada di surah Al-Baqarah. Apa itu? Ala innahum humul mufsiduna wala yash'urun. Ketahuilah bahwa mereka sebenarnya ngerusak di bumi, membuat rusak di bumi, tapi mereka merasa benar dan tidak sadar. Itu tingkat munafik tertinggi. Dia nggak sadar kalau dirinya munafik. Itu tingkat tertinggi. Orang munafik itu sadar kalau dia berbuat bohong, sebenarnya dia tahu. Nah, ada orang diberikan amanah jabatan 3 periode misalnya, ternyata korupsi sampai sekarang nggak selesai, tahu dia kalau dia korupsi. Tapi tingkatan munafik tertinggi adalah ketika dia sedang merusak, tapi dia merasa dirinya benar. Wah, itu yang paling tinggi. Contoh, saya kasih contoh sebelum selesai. Tingkat munafik tertinggi ketika dia menjadi seorang munafik tapi dia merasa dirinya adalah orang soleh. Contohnya seperti apa? Di Indonesia sering terjadi. Seperti murahnya gelar mulia kepada orang-orang zaman sekarang. Murahnya gelar mulia kepada orang-orang di zaman sekarang. Kiai itu gelar mulia. Kiai itu dulu nih ya, kiai itu meskipun nggak alim-alim banget, beliau orangnya tawadhu, ngajar, jujur. Kalau pendapat dia tidak menguasai, diem. Itu kiai. Kiai kampung dulu itu kalau nggak tahu diem, akan nanya ke kiai yang lebih alim nanti. Nah, label kiai sekarang disematkan ke semua orang. Di semua orang, Gus misalnya. Makanya saya itu sebenarnya tidak mau dipanggil Gus itu. Tidak mau. Kenapa? Mending panggil Mas. Mas, karena di rumah, santri di rumah, saya nyuruh manggil saya Mas. Jadi anak santri itu tidak ada yang manggil Gus di rumah. Mas gitu. Kenapa? Gus itu banyak yang nggak beres Gus itu, Pak. Ada Gus mengatakan Nabi Muhammad rembes. Ada dulu. Nabi Muhammad itu lahirnya biasa-biasa saja, gak usah terlalu dilebih-lebihkan. Namanya juga cucu hidup sama kakeknya, ya biasalah, jarang mandi katanya. Yang ngomong jarang mandi, sampai rambutnya pun tidak disisir kepanjangan. Gus sebutannya. Ada Gus diundang ke gereja, ada diundang ke gereja ceramah. Kalau Anda mengatakan shalom, saya mengatakan assalamualaikum. Disama-samakan seolah-olah keselamatan bagi saya dan bagi kalian. Di akhirat sebutannya Gus juga gitu. Karena Agus ini rata-rata gak beres, maka sebenarnya saya itu iba dipanggil Gus itu. Rata-rata Gus itu 99% banyak yang gak beres. Yang beres itu cuma Gus Baha, udah. Gus Baha aja yang alim, yang benar-benar bisa diandalkan itu. Yang lain agak-agak beres semua begitu. Nah, ketika Gus ini kan istilah anaknya kiai, ya, istilah anaknya kiai. Sekarang yang bukan anaknya kiai dipanggil Gus, diundang di mana-mana, membuat sholawatan, acara Isra Mi'rajnya, acara Isra Mi'rajan ada penyanyi dangdutnya. Bayangkan, Nela Karisma, Ardella, Via Valen, wa ala alihi aswahbihi baik, dan teman-temannya itu yang diundang. Gus panggilannya Gus, sholawatannya gede.
Ditanyakan, ya sudahlah, biarlah, kan mereka kan mau ngaji. Oh, enggak begitu, enggak begitu. Daripada mereka datang ke orkesan, justru mending datang ke orkesan daripada ada pedangdut di dalam acara pengajian. Mending ke orkesan sekalian, gitu. Kenapa? Orkesan itu memang kumpulan orang-orang nggak beres. Lah kalau pengajian dicampur pakai orkesan, itu double dosanya. Menghina Allah itu namanya. Sama dengan orang nggak puasa terang-terangan siang hari di depan orang yang berpuasa. Nggak puasa, kamu dosa. Tapi kalau kamu ngumpet, kamu dosa sendiri. Tapi kalau kamu nggak puasa terang-terangan di pinggir jalan rokokan surya di jam 7 pagi, nah itu namanya menentang hukum Allah lah, gelar itu. Sehingga dia sudah merasa dirinya punya pengikut, merasa dirinya sudah didengarkan pendapat-pendapatnya. Oh, itu bahaya. Itulah munafik sesungguhnya, tapi dia tidak sadar dia sedang merusak agama Islam. Makanya Rasulullah mengatakan la takul lil munafik sayyidan. Jangan pernah mengatakan sayyid kepada orang munafik. Wa illam yakun sayyidan askhattumullah. Kalau ternyata dia tidak sesuai dengan apa yang disematkan, dipanggil Gus ternyata tidak sesuai, maka askhattumullah, Allah akan marah kepada kamu. Manggil ustadz, dipanggil ustadz misalnya, dipanggil ustadz, ternyata pendapat-pendapatnya banyak yang menyalahi para ulama. Kemarin artis, sekarang jadi ustadz, sehingga pendapatnya semuanya ngawur. Wah, itu dia merasa dirinya ustadz, pendapatnya benar, diikuti orang lain, banyak yang mengagungkan dirinya, ya. Padahal dialah hakikatnya yang merusak umat. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Itu tingkat munafik tertinggi. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua dijaga oleh Allah dari akidah-akidah yang enggak benar, dari semua pemahaman-pemahaman yang jauh dari kebenaran, dan semoga rezeki kita dijaga oleh Allah dari rezeki yang haram. Rezeki kita yang datang kepada kita yang halal-halal, dan Allah jauhkan yang haram. Dan yang punya hutang, semoga Allah lunasi hutang-hutangnya. Yang belum punya pekerjaan, Allah kasih pekerjaan yang baik. Yang belum punya istri, semoga dapat istri yang soleha. Yang sudah punya istri, semoga nambah lagi. Kalau ada yang amin, ada istrinya di sini ya. Itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kalau ada kebenaran itu datang dari Allah, kalau ada kesalahan itu murni dari saya pribadi. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-hidayah wal barakah war rahmah wal afiyah was salamah wal istiqamah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma khtim lana a'malana bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Wakhtim bisalihati a'malana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa asatidatina wa ustadzatina wa jiranina wa man ahabbana wa man ahsana ilaina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.